Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah Ananda sekalian, kita lanjutkan ya, masih di tema 7 subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, kalau tadi di muatan PKN tentang meneladani sikap kepemimpinan yang sesuai dengan sila yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang meneladani sikap kepemimpinan pada sila yang kedua. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kembali ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita bahwa setiap kita ini adalah pemimpin, sebagaimana sabda Nabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir atau kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Baiklah Ananda sekalian, jadi pada video kali ini kita akan coba melihat sikap kepemimpinan apa sih yang bisa diteladani yang sesuai dengan sila kedua. Baik, nah kita akan coba baca teks berikut ya. Belajar menerapkan nilai kemanusiaan dari Dr. Mira. Dr. Mira adalah seorang dokter muda. Selama 10 tahun ia merantau ke Jakarta sebagai mahasiswi kedokteran. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jakarta, Dr. Mira sempat membuka praktik di salah satu rumah sakit di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang, Dr. Mira memutuskan untuk praktik di puskesmas dekat tempat tinggalnya di Desa Tiwutewa. Keputusan Dr. Mira tersebut membuat para warga heran. Dr. Mira pun menjelaskan alasannya menjadi seorang dokter. Ia bercita-cita menjadi dokter karena didorong oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang arti penting kesehatan. Selama merantau, Dr. Mira terbayang dengan kondisi masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Ia merasa bahwa ilmu yang ia miliki harus ditularkan kepada masyarakat. Sejak kepulangannya, Dr. Mira memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makanan sehat, dan imunisasi. Sebagai anak kepala desa, Dr. Mira sering mendengar cerita ayahnya bahwa warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Oleh karena itu, Dr. Mira membantu warga membayar jasanya. Oleh karena itu, Dr. Mira meminta warga membayar jasanya dengan sampah kering. Sampah kering yang dapat digunakan untuk membayar adalah sampah daur ulang, botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas akan diterima oleh Dr. Mira. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Dr. Mira menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Dr. Mira telah menjadi sosok pemimpin karena nilai-nilai kemanusiaan yang ia tularkan. Nah, itu tadi kisah tentang keteladanan Dr. Mira. Dr. Mira menjadi sosok pemimpin karena memberikan keteladanan baik kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi pemimpin itu tidak harus yang pakai jas ya, tidak harus yang punya jabatan, bahkan pekerjaan kita pun juga merupakan kepemimpinan dalam keahlian kita atau urusan kita ya, seperti yang telah Rasulullah sampaikan juga. Nah, tidak hanya dokter, kita juga dapat menjadi pemimpin dengan mengabdi sesuai kemampuan. Caranya kita dapat berbagi pengetahuan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Kita juga dapat memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Seperti apa sih nilai-nilai kemanusiaan ataupun penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, yang sesuai dengan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan asisten rumah tangga kalau misalkan kita punya mbak yang bantu di rumah, pelayan toko, petugas kebersihan atau profesi lainnya dengan sopan dan santun, karena semua pekerjaan itu maksudnya yang halal itu pasti baik ya, dan tidak ada pekerjaan yang rendah atau yang tinggi, semuanya itu sama di hadapan Allah kalau memang kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua atau penyandang disabilitas. Kemudian memperlakukan penyandang disabilitas
seperti orang lain pada umumnya dan juga bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Selain itu juga contoh lainnya adalah berkunjung dan membantu di panti asuhan, lalu memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, penerapan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan keluarga, contohnya seperti menyayangi orang tua dan saudara, menghormati orang yang bekerja di rumah, ya, seperti mbaknya, atau ada yang suka bantu di rumah. Kemudian bersikap sopan saat berbicara dengan orang tua, membantu pekerjaan orang tua sesuai kemampuan kita, lalu bersikap tenang ketika ada anggota keluarga yang sedang istirahat. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita lakukan di rumah, ya, yang mana juga sebenarnya ini adalah contoh dari sikap keteladanan dari pemimpin atau kepemimpinan. Nah, apa sih manfaat penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila? Sila pertama itu kan bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksa suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Juga menjunjung, kalau sila yang kedua, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai pertama dan kedua Pancasila sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Nah, itu tadi beberapa materi muatan PPKN pada tema 7 subtema 1. Ananda sekalian bisa membaca kembali materinya di Bu Pena pada pembelajaran kalau saya nggak salah pembelajaran 3, 4 dan 6. Ya, silakan dibaca di bupenanya ya, karena yang tadi kita baca itu dari Rumah Juara. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.